Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Romo Kiai Mbah Ainul Yakin Hafizahullah Ta'ala, pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Dari awal ke awal dari 5 orang santri, sekarang sudah 11 cabang. Pada hari ini sudah menghasilkan wisudawati yang ke-7. Masya Allah, alhamdulillah. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Musta'in Syafi'ani, Pengasuh Mudir Madrasatul Quran MT Tupiring Jombang. Yang kami hormati Kiai Muhammad Syafir Ridwan, Masyayikh Madrasatul Quran Tupiring Jombang. Berikutnya yang kami hormati Bapak Aziz Saifuddin, Pidipondren Komnas Agama. Selanjutnya para wali wisudawan dan wisudawati, tidak kalah pentingnya kepada para wisudawati yang baru saja kita saksikan, ada yang 30 juz, hafizah 30 juz, ada yang hafizah qiraat sab'ah, ada yang hafizah qiraat masyhurah. Masya Allah, ini luar biasa peningkatan ini. Berikutnya di tengah-tengah kami juga ada tamu kehormatan Kiai Muhammad Yaqub dari Pondok Pesantren Urwatul Wusta. Kemudian ada juga hadir Ibu Nyai Hajjah Masrur Hafzen, pimpinan Pondok Pesantren Zainuliyah Tahfidzul Quran di Sukir Jombang. Dan para hadirin dan hadirat yang berbahagia, wabil khusus para wali wisudawati. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama hadir dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dalam rangka menghadiri dan menyaksikan atas keberhasilan para santri-santri yang dibimbing, yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Ainul Yakin Hamalatul Quran. Kalau di PT itu FQ, Madrasatul Quran. Kalau di MT, Madrasatul Quran. Ini Haji Hamalatul Quran. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan para santriwati, wabil khusus para wali santri, juga kiainya yang telah berhasil mendidik para santri-santrinya. Saudara-saudara dan saudara-saudari, saya tadi mendengarkan bai'at, baik yang diucapkan oleh perwakilan dari santri yang diikuti seluruh para santriwati, bahwa
taat pada Allah SWT, siap menjaga hafalan Al-Quran, siap mentaati semua para peserta yang ada di sini. Ini adalah merupakan janji dan kewajiban. Jadi Anda harus bersyukur bersama kepada Allah SWT. Yang kedua, bersyukur kepada Mbah Yakin yang telah susah payah mendidik para santri-santrinya. Tadi salah satu dalam SK disebutkan bahwa tujuan jargon dari Madrasah Hamalatul Quran adalah mencetak hafizah lafzon wa maknan wa amalan. Jargon ini adalah dimunculkan dari Syekh Kiai Yusuf Masyar, pimpinan Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Mbah Yakin adalah santri dari Kiai Yusuf Masyar. Anda santrinya Mbah Yakin. Mbah Yakin santrinya Kiai Musta'in Syafi'i. Santrinya Kiai Syakir Ridwan. Berarti Anda merupakan cucu dari Kiai Yusuf Masyar. Jargon yang telah disebutkan tadi dalam penampilan lafzon wa maknan wa amalan. Ini sudah Anda lakukan. Sudah Anda lakukan secara harfiah, sudah hafal semua, sudah betul. Tinggal kewajiban Anda adalah memelihara hafalannya. Berikutnya tadi ada yang sudah hatam Qiraah Mutawatilah, ada 7 orang, kemudian dari 2 orang juga. Ini sudah merupakan kemajuan. Dengan adanya diri sudah hafizah dan qiraah mutawatilah tadi, berarti ada kemajuan dari sisi lafzon makna. Ini termasuk Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaynaa min 'ibaadinaa faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Anda semua ini termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu terbagi 3. Ada yang mengandalkan diri sendiri, ada yang biasa-biasa saja, ada yang fasik, pertengahan. Dengan adanya Anda sudah hafal 30 juz yang dibimbing oleh Mbah Yakin setiap malam, sholat tahajud, kemudian menghatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali. Ini termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penghargaan yang diberikan kepada para hafizah adalah pertama bisa mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, mengangkat derajat kedua orang tuanya, di mana tadi di yaumul qiyamah Anda diberi kewenangan memberikan mahkota di kepala orang tuanya yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Yang kedua, oleh Allah SWT, Anda diberi kehormatan memberi syafaat 10 keluarganya yang seharusnya masuk neraka, tetapi dengan adanya anak-anaknya menjadi hafizah, maka tertolong bisa masuk surga. Ini harus kita syukuri, kita patuhi. Tetapi itu masih belum selesai, masih koma. Sudah selesai 30 juz. Setelah itu tadi sudah menerima ijazah. Setelah menerima ijazah baru ijazah nanti. Insya Allah nanti
calon-calon Anda ganteng-ganteng semua insya Allah. Berikutnya kalau sudah ketemu calon nanti saja nanti calon-calon nggak ada yang ganteng semua nanti insya Allah. Setelah itu kewajiban Anda sebagai orang hafizah adalah untuk meningkatkan kualitas para hafizah. Jangan menjadi kesan yang di masyarakat itu agak remeh. Mau jadi apa perempuan? Jadi hafizah. Pekerjaannya apa nanti itu? Hanya semangat saja. Jangan dikira semangat itu rendah. Tapi di sisi Allah SWT itu pekerjaan yang mulia dan terhormat. Tapi masih ada lagi dalam meningkatkan tadi masih lockdown, harus lockdown, lama belum. Bagaimana untuk meningkatkan kemampuan hafizah ini di bidang keilmuan? Kalau tadi sudah ada yang hatam qiraat sab'ah. Kalau kemarin saya di Bekasi dalam pertemuan para alumni, saya dorong mereka itu untuk mengkaji apa alaqahnya, hubungan antara qiraat sab'ah dengan Ratmul Usmani. Nah, ini merupakan tantangan. Jadi bukan sampai di situ saja. Kenapa dalam Ratmul Usmani itu penulisan BID, di tempat lain itu berbeda, di tempat lain satu ya saja, tapi beda maknanya. Kalau dengan berbeda itu adalah kekuasaan Allah, salah satu ya itu adalah tangan manusia. Begitu juga kitab, penulisan kitab itu seluruh mushaf Al-Quran itu tasbul alif. Tapi ada 4 tempat dengan menggunakan isbatul alif. Begitu juga basmalah. Kenapa basmalah itu tidak menggunakan alif, tidak isbatul alif, tidak bismillah, kok bismillah tulisannya? Seluruh bacaan basmalah dalam Al-Quran nggak pakai alif kecuali hanya 2 tempat, yaitu di surat Al-Alaq dan surat Al-Waqi'ah. Kenapa hanya 2 tempat yang dikecualikan? Nah, ini menjadi PR kita. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan di Bekasi pada alumni MT, sama-sama Profesor Kiai Haji Sain Sofi'i. Nah, di sini saya ingin mengajak supaya MT yang dicetak oleh Mbah Yakin ini lebih berkembang lagi sesuai dengan amanat dari Kiai Yusuf Masyarakat. Ada semacam wacana dan itu melemahkan, meragukan generasi muda. Keumian Nabi Muhammad SAW itu sifatnya umi. Umi itu artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Apakah umi ini khusus Nabi Muhammad saja atau ke Nabi yang lain? Jadi umi ini adalah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Tapi keumian Nabi Muhammad itu permanen atau tidak permanen? Permanen atau hanya sementara? Ini dijadikan alat untuk Zionisme, untuk melemahkan, untuk meragukan generasi muda yang memang dasarnya lemah. Ada di dasar setelah itu mahasiswa dari perguruan tinggi umum masuk ke perguruan tinggi Islam, ada misi dosen yang memang itu misi ditugaskan untuk tugasnya itu mencari kelemahan Al-Quran, mencari kelemahan Islam. Mereka ditanya, saudara sudah masuk ke perguruan tinggi Islam, masuk 1. Rukun Islam apa? 5. Ada berapa? Ada 5. 1, percaya pada Allah. 2, kepada Nabi. Betul, Nabi Muhammad itu memiliki sifat umi. Iya, betul. Umi itu apa? Umi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa Pak Anda ikuti dari pandangan Anda? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sampai di situ ragu mereka. Iya, ya kan Nabi saya ini kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kenapa kok diikuti? Ini sampai di sini bikin ragu dan akhirnya mahasiswa itu terjebak
dengan seperti itu. Nah ini perlu dikaji, perlu dikembangkan. Kalau sebagian Ustaz kita itu, kenapa Nabi Muhammad itu ummi kok dijadikan panutan? Ya itu mukjizat. Kalau ke dunia pesantren kita katakan mukjizat, kami nawatona, oh mirip sesuatu selesai. Tapi kalau ketika berhadapan dengan masyarakat yang berulang, yang mereka itu tidak mengenal Al-Quran, tidak bisa menerima. Ini harus kita jelaskan secara ilmiah. Bagaimana pandangan mufassir klasik, mufassir kontemporer, dan mufassir Nusantara. Tidak hanya cukup mukjizat itu saja. Perlu diketahui bahwa al-ummi, ummiyin di dalam Al-Quran itu ada 6 tempat. Yang 3 kepada khusus Nabi Muhammad, yang 3 khusus ada 3 ayat ini kepada orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Berikutnya kepada orang musyrik. Berikutnya kepada orang Yahudi yang tidak mempunyai kitab Samawi. Jadi di sini saya sedikit saja saya citir tentang bagaimana pemahaman tentang ummi dalam kenabian Muhammad yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW. Keummian Nabi itu tidak permanen, sifatnya sementara. Ayat surah Al-Jum'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wal ladzi ba'atha fil ummiyina. Nabi Muhammad itu diutus kepada masyarakat yang dalam keadaan ummi. Pengertian ummi di sini baik itu menurut ulama klasik, ulama salaf, khalaf, Ibnu Katsir, Syekh Qurtubi, Al-Marawi, Syekh Al-Ghazali, Syekh Quraisyihan sepakat bahwa pengertian ummi di sini pertama keibuan, yang kedua masyarakat. Maksudnya keibuan, ketika Nabi dilahirkan pada masa itu, sifatnya sama dengan waktu bayi ketika dilahirkan. Ketika bayi dilahirkan, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ini pengertian umum. Berikutnya, di masyarakat, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, kondisi masyarakat Mekkah waktu itu kondisinya adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Dikuatkan dengan kata Nabi, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la naktubu. Kami ini memang masyarakat ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama kali, disambut oleh malaikat Jibril di bawah Hira. Iqra ya Muhammad, ma'ana biturin. Saya tidak bisa baca. 3 kali. Iqra ya Muhammad, lastu ma'ana biturin. Saya tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Apa yang saya baca? 3 kali, akhirnya diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, dengan diajarkan malaikat Jibril di wahyu pertama kali Nabi Muhammad bisa membaca, itu artinya Nabi tidak ummi lagi, tidak buta huruf, tidak buta baca tulis, bisa baca dan bisa menulis. Setelah itu berikutnya juga diajarkan la tuharrihi lisanaka lagi. Wahai Muhammad, jangan buru-buru baca Quran, pelan-pelan supaya kamu baik bacanya. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad setelah diajarkan malaikat Jibril ini menjadi satona, tidak lagi ummi lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan banyak buktinya ketika Nabi ditanya oleh Zaid bin Thabit, wahai Nabi Muhammad, ini susunan ayat ini di mana?
Zaid bin Sabit mengatakan, doa surah kaza, doa ayat kaza. Ini artinya Nabi Muhammad itu bisa membaca dan bisa menulis. Berarti sifat keumian Nabi itu hilang menjadi sapona, cerdas. Ketika ditanya lagi sama Zaid bin Sabit, bagaimana Nabi dalam menulis wasyauni. Dalam Al-Baqarah wasyauni, Al-Maidah wasyauni. Nah, ditunjukkan. Tulis di sini kata ya, ini kata ya. Ini menunjukkan bahwa Muhammad itu bisa membaca dan bisa menulis. Terakhir, ketika Nabi Muhammad SAW kirim surat ke Raja Persia Hiraql dengan tulisan tangan sendiri dengan bahasa Nabi, ditulisnya dengan tangan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bisa membaca dan bisa menulis. Jadi sifat keumuman Nabi itu tidak permanen. Setelah dasar malaikat Jibril, kita mengerti. Nah ini bahaya kalau penjelasannya itu hanya sebatas karena itu mukjizat. Memang betul. Jadi jiwa Nabi Muhammad itu didasari oleh mukjizat dari Allah SWT. Sehingga mantap artinya. Nah ini menjadi PR bagi para alumni yang telah wisuda, ini sudah menjadi kajian. Dan setelah Anda selesai di sini, mempunyai kesempatan yang banyak, mau kuliah di kedokteran, bebas SPT. Kalau mau melanjutkan kajian Al-Atoh, Siroat, dan Rasmusmani seperti tadi itu, bisa ke PTIC, bisa ke IC, bisa ke SPK Afrika. Sangat memungkinkan. Jadi saudara-saudara sekali lagi, saya harap Anda berterima kasih dan diikuti apa nasihat dari Mbak Yakin. Mbak Yakin ini seorang wali masyhur ini, betul-betul pertolongan Allah SWT. Awal mula membangun pesantren itu santrinya hanya 5 orang, dan rumahnya itu sederhana. Dulu awal mulanya itu sebelum bangun pesantren, datang ke Jakarta, ke PTIC, ke teman saya. Saya tanya, ada acara apa Mbak Yakin? Silaturahmi mawon. Nah, saya katakan, insya Allah hanya 3 hari di Jakarta. Kalau begitu, siap enggak? Malam ini saya punya program Selaweh ala Masjidil Haram. Selaweh ala Masjidil Haram itu kalau di Jakarta, ya selaweh 20 rakaat, bacaannya 1 malam, 1 juz. Kalau dikatakan selaweh 20 rakaat, mereka nggak mau. Tapi kalau dibilang selaweh ala Masjidil Haram, penuh itu masjid. Dan Mbak Yakin, kebetulan malam 17 Ramadan, imam yang saya jadwalkan tidak siap. Saya minta Mbak Yakin menjadi imam selaweh ala Masjidil Haram. Alhamdulillah, saya maunya 3 hari saja, ternyata pimpinan masjid itu mintanya sampai akhir Ramadan. Karena senang dengan apa yang dilakukan Mbak Yakin tadi itu. Sehingga pulang dari Jakarta, dari Masjid Cinere, PLN Cinere, itu alhamdulillah dapat Syai'un Azim, sehingga cukup untuk beli sapi 5 ekor, lalu untuk bekal mendirikan pesantren. Dari 5 ekor sapi itu dibikin pesantren. Cikal bakalnya itu 5 orang, yang hatam pertama kali 5 orang, yang melantik Profesor Denis Pansari sama saya. Hingga sekarang sudah berkembang sampai 11 cabang. Ini adalah berkah. Betul-betul apa yang dilakukan. Jadi cabangnya banyak sekali. Tadinya itu sederhana rumahnya. Saya itu kalau bertamu itu ke beliau itu, kursi untuk harusnya kursi untuk tuan rumah, tapi beliau ngalah, turun. Saya di tempat kursi bednya. Sekarang ini luar biasa ini. Sudah cabang tapi mewah semua. Ini apa yang dilakukan oleh Mbak Yakin ini perlu Anda teladani. Perlu diamalkan. Sudah diadakan setiap malam, setiap ini setelah tahajud,
mengamalkan family shouting. Itu lakukan. Ya. Tidak hanya di sini saja, di rumah juga harus dilakukan. Insya Allah setelah kesulitan akan berlangsung. Saya kira itu saja. Masih banyak yang saya sampaikan, nanti pembicara berikutnya yang akan menyampaikan. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.